Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Pada video kali ini kita akan bahas sebuah standar yang diberi nama ISO 2859 atau nama lainnya ANSI Z1.4 atau nama lainnya MIL STD 105E. ISO adalah kependekan dari International Standard Organization. ANSI adalah kependekan dari American National Standard Institute. Kemudian MIL STD ini adalah kependekan dari Military Standard. Kenapa diberi nama Military Standard? Karena memang standar yang akan kita bahas dalam video ini asal muasalnya adalah untuk keperluan militer. Nah, apa guna dari ISO 859? ISO 859 ini kita gunakan untuk membuat sistem single sampling. Saya ulangi, kita gunakan untuk membuat sistem single sampling. Nah, sistem itu kita buat berdasarkan apa? Berdasarkan quality history. Jadi sistem sampling plan single kita buat berdasarkan quality history. Dari mana kita nilai quality history? Dari lot yang kita terima dari supplier. Dari situ kita menilai supplier dan dari situ kita buat single sampling plan yang kita inginkan. Nah, untuk membuat single sampling plan for attribute menggunakan standar ini, maka si produsen dengan si konsumen itu mereka harus setuju mengenai quality level dari lot yang akan dikirim atau yang akan diterima. Nah, quality level itu disebut dengan nama AQL atau Acceptable Quality Level. Nah, AQL ini, Acceptable Quality Level ini merupakan proporsi cacat paling banyak yang diizinkan pada sebuah lot. Itu dia. Jadi AQL ini adalah proporsi cacat paling banyak yang diizinkan yang akan diterima oleh si konsumen. Itu adalah AQL. Dan satu lagi yang perlu diingat, AQL ini dinyatakan dalam persentase. Jadi kalau ada orang bilang AQL sama dengan 6,5, artinya nilai AQL-nya adalah 6,5% atau 6,5%. Kalau dia bilang AQL sama dengan 0,5, itu artinya nilai AQL-nya adalah 0,5% atau 0,5%. Ya. Jadi saya tekankan lagi, AQL ini di dalam standar ini dinyatakan dalam persentase. Ya. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan proporsi cacatnya adalah 0,065 contoh. Proporsi cacat yang diizinkan adalah 0,065. Nah, 0,065 itu dalam desimal, berarti pada saat kita menggunakan standar ini kita harus ubah 0,065 menjadi persentase. Berarti saya harus kali 0,065 kali 100%. Ya, sehingga menjadi 6,5%. Berarti nilai AQL-nya adalah 6,5. Nah, selanjutnya di dalam standar ini kita harus memilih level inspeksi yang kita inginkan. Nah, ada dua jenis inspeksi yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya general inspection, ada yang namanya special inspection level. Nah, yang biasa kita gunakan adalah yang general inspection level. Itu yang biasa kita gunakan dan itu yang akan kita gunakan. Kalau yang special inspection level, ini jadi digunakan untuk ukuran sampel yang lebih kecil dengan resiko si konsumen menjadi lebih besar. Oke. Nah, kita tidak akan menggunakan itu yang special inspection level, tapi yang akan kita gunakan adalah yang general inspection level. Nah, yang general inspection level di dalam standar ini jadi dibagi atas 3 lagi. Ada general inspection level 1, level 2, dan level 3. Nah, kita akan menggunakan inspection level 2. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya inspection level ini dia berkaitan dengan bagaimana kita menentukan ukuran sampel dari ukuran lot.
Ya, jadi inspection level ini dia menghubungkan ukuran sampel dengan ukuran lot. Nah, pada saat kita meningkatkan ukuran sampel, maka kemampuan kita untuk men-screening lot ini menjadi lebih baik. Tetapi ingat, biaya pemeriksaan akan menjadi lebih tinggi. Jadi ukuran sampel naik, kita kemampuan kita dalam melakukan screening menjadi lebih baik, tapi biaya menjadi lebih tinggi juga. Jadi ada kontradiksi. Nah, inspection level 2 itu memberikan istilahnya good balance, memberikan keseimbangan antara kemampuan kita untuk men-screening lot dengan biaya pemeriksaan. Dan oleh karena itu kita akan selalu mulai dari inspection level 2. Nah, kemudian di dalam standar ini, kalau tadi ada inspection level 1, inspection level 2 dan seterusnya. Nah, pada saat kita sudah menetapkan level berapa inspeksinya, apakah 1, 2 atau 3. Nah, kita akan juga harus menentukan selanjutnya jenis inspeksi apa yang harus kita gunakan. Apakah itu normal inspection, tighten inspection, atau reduce inspection. Nah, kita akan selalu mulai dengan normal inspection, selalu seperti itu. Nah, normal inspection ini adalah tipe inspeksi yang biasanya digunakan. Kalau tighten inspection, dari namanya inspeksi yang diperketat, ini dengan menggunakan tighten inspection ini sudah pasti bahwa probabilitas untuk penerimaan itu menjadi lebih kecil karena dia lebih ketat. Nah, dua hal mungkin terjadi dalam ini: ukuran sampel menjadi lebih tinggi, atau angka penerimaan atau penolakan menjadi lebih rendah. Jadi acceptance number-nya mungkin menjadi lebih kecil pada saat kita gunakan tighten inspection. Pada saat kita gunakan reduce inspection, ini dia lebih longgar, dan oleh karena itu probabilitas penerimaannya menjadi lebih tinggi. Nah, pada saat kita gunakan reduce inspection, karena probabilitas penerimaannya lebih tinggi, berarti kemungkinan ukuran sampel yang kita gunakan dalam reduce inspection itu menjadi lebih kecil. Oke. Nah, ini tabel pertama yang kita gunakan dalam merancang single sampling plan menggunakan standar ISO 2859. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita akan selalu gunakan ini yang general inspection level, dan kita akan selalu mulai dari inspection level 2. Karena apa? Karena dia memberikan balance antara ukuran sampel dengan kemampuan kita dalam melakukan screening lot. Dan lihat, inspection level ini, dengan menggunakan inspection level ini kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan nama letter code. Ini ada huruf A, B, C, D, dan letter code ini yang akan digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Dan ukuran sampel itu akan kita peroleh pada tabel selanjutnya. Jadi secara umum inspection level yang ini digunakan untuk menghubungkan antara ukuran lot dengan ukuran sampel. Bagaimana kita menentukan ukuran sampel melalui ukuran lot dengan menggunakan code letter. Okay. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan ini dengan menggunakan sebuah contoh. Tapi sebelum itu, saya akan perlihatkan tabel selanjutnya. Di sini kita akan memiliki tabel. Ini adalah untuk tabel untuk normal inspection. Ini adalah tabel untuk tighten inspection. Dan ini adalah tabel untuk reduce inspection. Dan ingat, kita akan selalu mulai dari normal inspection. Dan dari tabel ini adalah nilai AQL, ya, acceptable quality level. Dan angka ini adalah dalam persen. Ini 0,010 adalah 0,010%, 0,015 adalah 0,015%, 150 adalah 150%. Ya. Ini adalah letter code yang kita peroleh dari tabel sebelumnya, dan ini adalah ukuran sampel. Nah, bentuknya sama saja antara tabel untuk normal inspection, tabel untuk tighten inspection, dan tabel untuk reduce inspection. Oke. Nah, sekarang
Mari kita mulai. Oke. Bagaimana cara kita menggunakan contoh ini? Katakanlah ukuran lot itu 8000. Oke. Dengan P1, ini adalah P1, ini adalah proporsi cacat yang dihasilkan oleh si rata-rata proporsi cacat yang dihasilkan oleh produsen yang dapat diterima gitu. Rata-rata proporsi cacatnya adalah 0,065. Karena P1 nya 0,065 berarti EQL nya adalah 0,065 kali 100. Ini dalam persen, berarti EQL nya adalah 6,5%. Kita akan mulai dari tabel yang pertama. Lihat, ukuran lot kita 8000. 8000 antara 3201 sampai 10000. Lihat, kita tidak akan menggunakan special inspection, kita akan menggunakan general inspection. Kita mulai dari general inspection level 2. Oke. Kode hurufnya adalah L. Oke. Berarti letter code-nya adalah L. Oke. Nah, kita mulai dengan letter code L, kita mulai dengan normal inspection. Oke. Oke. Normal inspection. Letter code kita adalah L. Ukuran sampel kita 200. EQL kita 6,5. Kita pergi ke sini. Ini EQL 6,5. Berarti AC adalah 21, RI adalah 22. Berarti N adalah 200, AC adalah 21, dan RI adalah 22. Nah, AC artinya adalah acceptance number, RI adalah rejection number. Nah, artinya apa dengan normal inspection? Ada lot 8000 masuk, ambil sampel 200 secara acak. Apabila ditemukan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 21 produk cacat, terima lot tersebut. Nah, apabila ditemukan 22, 23, 24, 25 dan seterusnya produk cacat, maka tolak lot tersebut. Jadi karena selisih antara RI dan AC dengan RI itu cuma 1, maka ini bisa juga dibilang normal inspection dengan N sama dengan 200 dan C sama dengan 21. Oke. Itu normal inspection. Sekarang bagaimana dengan Titan inspection? Titan inspection. Ya, Titan inspection. Oke. Letter code saya adalah L. Ukuran sampel 200 untuk sementara. Oke, ini 6,5%, 6,5, 18 dan 19. Berarti N kebetulan sama 200. AC-nya adalah 18 dan RI-nya adalah 19. Jadi kita lihat angka penerimaannya menjadi lebih kecil. Dan oleh karena itu dia menjadi lebih ketat. Karena pada saat normal inspection 21 yang cacat masih diterima, tapi pada Titan inspection dia tidak mau. 8 sampai 18 dia mau baru bisa diterima, lebih dari 18 yang mau ditolak lot tersebut. Sekarang reduce inspection. Oke. Dengan reduce inspection kita pergi ke tabel reduce inspection. Ini dia. Letter code saya L, ukuran sampel saya 80. Nah, lihat ukuran sampelnya menjadi lebih kecil. Dengan EQL 6,5 berarti AC-nya 10, RI-nya adalah 13. N-nya adalah 80. AC-nya adalah 10, kemudian RI-nya adalah 13. Nah, ini reduce inspection ini agak menarik. Nah, kalau kita ambil sampel 80, kalau ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 cacat, saya terima lot tersebut. Tapi pada saat saya temukan ada 13, 14, 15, 16 cacat, maka saya akan
akan tolak lot tersebut. Pertanyaannya, bagaimana kalau jumlah cacat yang ditemukan itu antara 10 dan 13, 11 dan 12 misalnya? Apa yang harus saya lakukan? Nah, kita lihat keterangannya di tabel reduce inspection ini. Dia lihat, dia bilang ada legenda di sini dengan tanda tambah ini. Dia bilang jika angka penerimaan telah jadi kita periksa sampel tersebut, jumlah cacat kita temukan sudah melebihi angka penerimaan, tetapi belum mencapai angka penolakan. Apa yang harus dilakukan? Terima lot tersebut, kemudian lakukan normal inspection. Itu yang harus dilakukan. Jadi dalam kasus ini, pada saat saya temukan 11 cacat di dalam lot, apa yang saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah terima lot tersebut, tapi kita berpindah ke normal inspection. Ya, itu yang harus dilakukan. Pada saat temukan 12 yang cacat, saya terima lot tersebut karena 12 antara 10 dan 13, dan saya berpindah ke normal inspection. Jadi untuk lot selanjutnya saya tidak akan gunakan reduce inspection lagi, saya akan gunakan normal inspection. Saya tidak gunakan N80, AC10, RE13 lagi, tapi saya akan gunakan N100, AC21 dan RE22 untuk lot selanjutnya. Nah, kemudian hal lain yang ingin saya jelaskan, pada saat kita menggunakan standar ini, lihat tabel yang digunakan. Di tabel yang digunakan ada panah. Nah, apa artinya? Dia bilang seperti ini, panah ke bawah dia bilang gunakan sampling plan pertama setelah panah. Jika ukuran sampel melebihi ukuran lot, lakukan 100% inspection. Jadi inspeksi total, periksa lot semuanya. Sama panah ke atas, use first sampling plan above a row. Artinya ini kita gunakan sampling plan pertama yang ditemukan di atas panah. Contohnya seperti ini ya. Katakanlah EQL kita adalah ini 0,65. Ini EQL 0,65. Pada saat saya gunakan tabel yang pertama, saya dapat letter code saya adalah B. Berarti B untuk sementara ukuran sampel saya adalah 3, tetapi pada saat saya pergi ke sini 0,65% yang saya ketemukan panah. Artinya apa? Kalau saya ketemukan panah, saya harus ikuti panah ini. Ketemu angka pertama 01. Artinya apa? Acceptance number saya 0, rejection number saya 1, tapi berapakah ukuran sampel saya? Ukuran sampel saya menjadi 20. Jadi berganti dia semua pada saat kita ketemu panah. Ukuran sampel kita berganti. Ya. Begitu juga pada saat kita ketemu panah yang mengarah ke atas. Katakanlah letter code saya Q, sampel saya 1250 untuk sementara. Tetapi EQL saya adalah 25%. Saya lihat Q 1250, EQL saya 25%. Yang saya temukan apa? Panah. Saya ikuti panah ini ke atas. Berarti acceptance number saya 21, rejection saya nomor 22. Berapa ukuran sampel? Ukuran sampel saya adalah 50. Nanti saya harus ikuti panah. Oke. Nah, hal yang sama berlaku untuk tabel reduce dan tabel tighten inspection. Tapi ada kalanya pada saat kita sudah mendapatkan Q, kemudian dapatkan letter code kita Q contohnya, sampel saya sekitar 1250, katakanlah EQL saya 1%, berarti acceptance number saya 21, rejection number saya 22, kan seperti itu. Tapi ukuran sampel saya dapat 1250, tapi ukuran lot saya cuma 8000. Cuma 800. Artinya ukuran lot kan lebih kecil daripada ukuran sampel. Artinya apa? Saya harus periksa lot itu semuanya. Ke 800 itemnya harus saya periksa satu persatu. Itu artinya. Nah, ini contoh saja ya. Mungkin angkanya tidak tepat. Tapi itu contoh saja. Jadi penekanannya di sini adalah pada saat tabel memberikan ukuran sampel lebih besar atau sama dengan ukuran lot, periksa satu persatu item yang ada di dalam
lot tersebut. Nah, satu hal lagi yang paling penting, yang juga penting sekali dalam standar ini, apa yang kita sebut dengan nama switching rule, adalah aturan bagaimana kita berpindah dari normal ke tighten dan sebaliknya, kemudian dari normal ke reduce dan sebaliknya. Ini aturannya. Jadi kita selalu start dari normal inspection. Kapan saya berpindah dari normal ke tighten? Pada saat saya temukan 2 dari 5 lot berturut-turut itu ditolak. Berarti saya pindah dari normal ke tighten. Kapan saya berpindah dari tighten ke normal? Pada saat 5 lot berturut-turut saya reject. Kapan saya harus berhenti melakukan inspeksi? Kita stop dulu penerimaan barang ini. Kita harus bicara dengan supplier kita. Kapan itu harus dilakukan? Pada saat 10 lot secara berturut-turut tetap berada dalam tighten inspection. Oke, jadi kondisi untuk berpindah dari tighten ke normal ini tidak terpenuhi. Ya, sudah 10 lot kita periksa, berdasarkan 10 lot tersebut kita tidak bisa berpindah dari ke normal inspection. Jadi kita harus hentikan inspeksi ini. Kapan saya berpindah dari normal ke reduce? Ini kondisinya ada 3 kondisi, salah satunya 10 lot secara berturut-turut itu harus diterima. Tapi kondisi yang pertama, ada kondisi ketiga ini juga harus terpenuhi, karena dia end condition. Di production juga harus steady, kemudian juga harus di-approve juga harus diizinkan oleh otoritas yang responsible. Jadi ada orang tertentu yang menyatakan oke, kita bisa berpindah dari normal ke reduce. Nah, kapan kita berpindah dari reduce ke normal? Ini kondisinya or. Salah satu saja di antara 1, 2, 3, 4 ini terpenuhi, maka saya berpindah dari reduce ke normal. Salah satunya apa? 1 lot kena reject, saya berpindah ke normal inspection. Itu ya. Oke. Atau ada irregular production, kemudian ada a lot meets neither to accept nor the reject criteria. Kemudian ada kondisi lain yang menyebabkan kita harus pindah dari reduce ke normal. Oke, tapi intinya di sini nih, yang pertama ini yang paling gampang, 1 lot saja terreject, itu berpindah dari reduce ke normal. Nah, dengan menggunakan peta ini, kita bisa hitung juga menggunakan pengetahuan kita dengan statistik berapa peluang kita berpindah dari tighten ke normal, kemudian dari normal ke tighten, dari normal ke reduce, kemudian dari reduce ke normal. Saya akan berikan contoh beberapa saja. Katakanlah sekarang kita berada pada tighten inspection. Oke, kita ingin hitung peluang, berapa peluang kita berpindah dari tighten ke normal. Saya kembali ke Excel. Nah, sekarang kita sekarang dalam kondisi ini, kita under tighten inspection. Oke, under tighten inspection. Oke, kita ingin hitung peluang pindah dari tighten ke normal. Oke, kondisinya apa? Pindah dari tighten ke normal, 5 lot berturut-turut diterima. Karena saya sekarang dalam tighten inspection, saya harus hitung PA, probabilitas bahwa lot itu diterima under tighten inspection. Berarti itu adalah Poisson, isunya adalah Poisson. Kita under tighten inspection, AC-nya 18. Oke. Kemudian N-nya adalah 200, berarti rata-ratanya dikali dengan 6,5%, APR-nya tadi kumulatif. Nah, ini adalah rata-rata peluang lot diterima ini under tighten inspection. Nah, kapan kita berpindah dari tighten ke normal inspection? Probabilitas kita berpindah dari tighten ke normal inspection kapan itu? Pada saat ada 5 lot berturut-turut. Jadi lot 1 diterima, 2 diterima, 3 diterima, 4 diterima, 5 berterima. Berarti berapa peluangnya? Ini adalah PA pangkat 5. Di berapa peluang kita kira-kira berpindah dari tighten ke normal? Itu kira-kira 70%. Oke. Nah, sekarang
kita hitung berapa peluang kita berpindah dari sebaliknya, dari normal ke Titan. Jadi sekarang kita berada under normal inspection. Oke. Kita ingin hitung peluang berapa kita berpindah dari normal ke Titan. Kondisinya adalah 2 dari 5 lot itu ditolak. Berarti saya harus hitung probabilitas penolakan under normal inspection. Berarti PA-nya itu proses penerimaan. PA-nya adalah berarti Poisson under normal inspection. Normal inspection 21. Kemudian rata-ratanya berarti 200 kali 6,5% kumulatif. Itu probabilitas penerimaan under normal inspection. Yang kita cari adalah probabilitas reject. P reject, ya. Jadi P reject-nya adalah 1 dikurang PA. Nah, dia bilang 2 dari 5 lot berturut-turut itu harus ditolak. Maka kita berpindah dari normal ke Titan. Berarti distribusinya di sini kita pakai adalah distribusi binomial. Dan tidak dianjurkan untuk menghampiri distribusi binomial ini dengan menggunakan distribusi Poisson atau normal. Kenapa? Karena 2 dari 5 kan angka ini kecil. 5 itu angka yang kecil. Kapan kita bisa hindari? Kapan kita bisa hampiri binomial dengan menggunakan distribusi yang lain? Pada saat sampel size-nya besar. Dalam hal ini yang 5, angka yang 5 ini kan cukup kecil. Maka kita tidak bisa menghampiri distribusi binomial itu menggunakan distribusi Poisson. Berarti kita harus menggunakan distribusi binomial. Berarti P kita pindah dari normal ke Titan. Nah, kalau pakai notasi di binomial itu berarti ini sama dengan C 52. Ini kombinasi memilih 2 dari 5. Ini dikali 0,014 pangkat 2, ya. Kemudian dikali 0,1 dikurang 0,014 berarti 0,986. Artinya nilai yang ini saja, nilai PA ini saja, yang 0,014 adalah nilai yang ini saja. Ini pangkat berapa? Pangkat 5 kurang 2 yaitu 3. Itu dia. Nah, itu kalau kita menggunakan notasi binomial, kalau kita hitung dia secara manual. Kalau kita pakai Excel kan tinggal binom this, trialsnya ada, numbersnya ada 5, 5, trialsnya ada 2, probabilitasnya berapa, P reject yang tadi, oke. Dan kumulatif atau tidak? Tidak itu kumulatif. Oops, maaf, ini harusnya adalah terbalik, ini 2, 5, oke. Ini berapa peluangnya? 0,0019 peluang kita berpindah dari normal ke Titan. Nah, kalau kita ingin menghitung peluang berpindah dari normal ke reduce, nah, yang bisa kita hitung dengan angka kan ini saja, yang di tengah ini saja, 10 lot secara berturut-turut diterima. Jadi hitunglah P, probabilitas PA dalam kondisi normal, dapat itu 10 lot berturut-turut, berarti probabilitasnya berapa? Berarti PA pangkat 10. Oke. Nah, kalau berpindah dari reduce ke normal, berarti kita harus hitung dulu. Salah satu kondisi yang bisa kita hitung di sini ada ini, lot rejected ini. Berarti under reduce inspection, hitung dulu berapa peluang kalau lot itu akan ditolak under reduce inspection. Angkanya itulah yang menyatakan peluang kita akan berpindah dari reduce ke normal. Saya rasa cukup itu saja, dan terima kasih.